Hari itu, Aryan sudah duduk di pelaminan dan mengenang momen ulang tahun pernikahan pertamanya bersama Mahua. Aryan berpikir bahwa dia sudah berjanji untuk menjadi milik Mahua selamanya, lalu membayangkan momen ritual pernikahan dari mulai memutar api suci sampai mengenakan mangal sutra pada Mahua. Pendeta mengalihkan perhatian dan bertanya tentang siapa nama mempelai wanitanya. Aryan yang masih belum sadar menjawab nama Mahua dan mengejutkan semua orang, tapi Durga memberitahu pendeta jika nama mempelai wanitanya adalah Kajal. Aryan pun menyembunyikan air matanya, karena tidak ingin orang lain mengetahui jika dia tidak bahagia. Di tempat lain, Mahua sudah memakai baju pengantin yang mirip dengan Kajal dan merencanakan sesuatu dengan kedua putrinya juga Rade, untuk menghentikan pernikahan Aryan dengan Kajal. Tak lama kemudian Padma membawa seseorang menuju pelaminan, namun tiba-tiba lampunya padam. Gauri dan Krishna mengalihkan perhatian Padma sehingga Rade berhasil menyekap mempelai wanita dan membawanya keluar dari sana. Lalu seseorang menggantikan posisinya tepat saat lampu itu nyala kembali. Krishna dan Gauri sangat bahagia karena mengira ibu juga ayahnya akan segera menikah. Durga curiga dan mempertanyakan bagaimana lampu itu bisa padam, tapi Padma memintanya untuk tidak khawatir. Krishna dan Gauri mencoba mendekati kedua orang tuanya dan terkejut, melihat dari pantulan air ternyata yang duduk di samping ayahnya yaitu Kajal bukan ibunya. Kajal tersenyum dan berpikir, tidak ada yang bisa mengalahkanku, dan hari ini tidak akan ada yang menghentikanku menikah dengan Aryan. Krishna dan Gauri bertanya-tanya, jika Kajal ada di sana lalu di mana Mahua berada? Bergegas mereka pun pergi menemui Rade yang sedang menarik seseorang dalam sebuah karung, dan menceritakan bahwa Kajal duduk di pelaminan. Sontak Rade langsung membuka karung tersebut, namun yang mengejutkan itu bukan Mahua melainkan orang lain. Di tempat lain, Kishore tersenyum bahagia duduk di samping Mahua yang belum sadarkan diri dan mengatakan, sudah kukatakan bahwa kau dan aku akan menikah. Kilas balik menunjukkan, Mahua ingin menggantikan posisi Kajal di saat lampu padam, tapi Kishore membiusnya dan membawa Mahua pergi setelah mengisyaratkan agar Kajal kembali ke posisinya. Di satu sisi, Kajal yang duduk di pelaminan bersama Aryan berpikir, sekarang Kishore telah membantu untuk mengalahkan Mahua dan apapun yang kau lakukan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Durga mengalihkan perhatian dan meminta Padma mengikatkan Gatbandan. Tanpa terasa Aryan pun meneteskan air mata mengingat bagaimana dirinya mengoleskan sindur di belahan rambut Mahua. Di sisi lain, Mahua tersadar dan kaget melihat Kishore bersamanya, sedangkan Kishore merasa bahagia melihat Mahua dan mengajaknya untuk segera melakukan ritual pernikahan. Mahua yang emosi menampar wajahnya dan berkata, berani sekali kau menyentuhku, bukankah kau tahu bahwa aku adalah istri Aryan dan hanya sindurnya yang akan mengisi rambutku? Kishore mencekik lehernya dan mengatakan, aku mengerti dan jangan mengolok-olok diriku karena aku hanya ingin menikah denganmu. Mahua mempertanyakan kenapa dia melakukan hal itu. Kishore berkata, kau meninggalkanku dan aku terpaksa melakukan semua ini. Kishore menunjukkan Gauri dan Krishna yang tergantung dengan sebuah tali yang bisa ditarik ulur sesuai yang dia inginkan. Mahua khawatir melihat anak-anak yang ketakutan, lalu Kishore memprovokasinya dengan mengatakan, jika kau tidak menikah denganku, maka tubuh anak-anakmu akan mengenai pecahan kaca tersebut. Mahua memohon untuk menyelamatkan kedua putrinya dan bertanya kenapa dia melakukan semua itu. Kishore tetap memaksa Mahua untuk menikah dengannya, namun Mahua menolak berulang kali sampai akhirnya Kishore menakutinya dengan menurunkan tali tersebut, sehingga anak-anak ketakutan. Setelah beberapa drama terjadi, Aryan berhasil menyelamatkan kedua putrinya dan memenjarakan Kishore. Mahua tidak bisa mengendalikan diri dan langsung berlari memeluk Aryan dengan erat, lalu mereka pun kembali ke rumah. Durga merasa bersyukur karena Gauri kembali dengan selamat, lalu Kajal memberikan perhatian palsu pada Gauri sambil menanyakan kondisinya. Durga bertanya pada Aryan kenapa dia diam saja dan bingung, bagaimana Mahua bisa memakai pakaian yang mirip dengan Kajal. Aryan mengatakan, aku mengerti bahwa ini semua adalah rencana Mahua sehingga aku bisa menyelamatkannya. Mahua berkata, kenapa kau tidak pernah percaya dengan apa yang kukatakan? Kishore yang telah melakukan semua ini dan apakah kau lupa dengan ucapan bibiku? Jika orang-orang berusaha membahayakan Gauri, tolong percayalah bahwa aku datang untuk menyelamatkan nyawanya. Aryan berkata, hentikan semua omong kosongmu dan untuk apa aku harus mempercayai kata-katamu? Jika kau mengetahui nama orang yang ingin menghabisi Gauri atau orang yang berada di belakangnya maka aku tidak peduli, karena orang itu akan menghabiskan waktunya di dalam penjara. Kishore berbicara hal benar, sejak kau datang dalam kehidupanku maka hal itu seperti badai. Kajal pun bersyukur karena Aryan mempercayai ucapan Kishore,
Sedangkan Aryan terus menyalahkan Mahua atas apa yang terjadi dan menganggap, jika Mahua adalah sumber masalah baginya. Mahua tidak terima dan mengatakan, "Sudah cukup kau menyalahkanku, sekarang biarkan aku berbicara dan kau harus mendengarkanku. Aku dan anak-anak melakukan semua ini hanya ingin memberitahumu agar kau tidak membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Aku memang percaya pada Kisor tapi aku tidak tahu niat dia yang sebenarnya, sama seperti dirimu yang tidak mengenal Kajal dengan baik." Kajal berkata, "Sudah cukup Mahua, berapa banyak lagi tuduhan yang akan kau lontarkan padaku?" Mahua menjawab, "Ini bukan tuduhan, tapi inilah kebenaran tentang dirimu." Mahua pergi mengambil ember berisikan air dan berkata pada Kajal, "Apapun yang terjadi aku akan melindungi Aryan darimu, dan kau tidak akan pernah datang dalam kehidupan Gauri." Mahua juga memperingatkan Aryan hal sama dan ingin memadamkan api suci, namun Aryan menghentikan dan berkata, "Kau mungkin salah memilih Kisor sebagai pasanganmu, tapi Kajal sempurna bagiku." Aryan merebut ember itu dan membuangnya ke lantai sambil berkata, "Pernikahan akan dilangsungkan hari ini di pelaminan yang sama, dan tepat di depan matamu semuanya akan terjadi." Mahua kaget mendengar hal itu termasuk kedua putrinya, namun sebagian orang menyukai hal tersebut terutama Durga dan Ramesh. Krishna memohon untuk tidak melakukan hal itu, Gauri juga mengatakan hal sama dan mengungkapkan jika cinta mereka berdua sangat dibutuhkan, bahkan Mahua juga berusaha untuk menasehati hal sama, tapi Aryan memperingatkan untuk tidak berani menghentikan pernikahan tersebut. Aryan menggenggam tangan Kajal dan membawanya ke pelaminan tanpa memperdulikan permohonan kedua putrinya, lalu meminta pendeta untuk memulai ritual. Mahua tidak bisa melakukan apapun selain menganggap Aryan bodoh karena tidak bisa mengendalikan emosinya, lalu pendeta meminta Aryan untuk mengoleskan sindur pada mempelai wanita. Aryan melakukan hal tersebut tepat di hadapan Mahua, sedangkan kedua putrinya memohon pada Mahua untuk menghentikan pernikahan. Mahua masih terdiam terutama di saat pendeta meminta Aryan mengenakan mangal sutra. Mahua mengingat momen saat ulang tahun pernikahannya bersama Aryan dan berpikir, jika Aryan seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Setelah beberapa drama terjadi, Aryan berlutut di hadapan kedua putrinya dan mengatakan, "Kalian berdua terus menjelaskan padaku tapi aku tidak pernah mendengarkan, aku benar-benar sangat menyesal." Aryan juga meminta maaf pada Mahua dan berkata, "Aku tidak tahu berapa kali kau menjelaskan padaku dan menunjukkan kebenaran, namun aku tidak pernah percaya padamu." Aryan melipat kedua tangannya untuk meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Mahua merasa tersentuh dan tersenyum bahagia tanpa mengatakan apapun. Kemudian Durga datang menemuinya dan mengatakan, "Aku minta maaf karena selalu salah memahamimu, tapi kau selalu mengalahkanku setiap saat dan tolong, maafkan kesalahanku karena mendukung permainan kotor Kajal." Mahua meminta Durga untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Aku bisa mengerti apa yang kau lakukan, yang terpenting sekarang adalah Gauri dan Aryan selamat. Aku tahu alasan kau marah dan apapun yang terjadi tidaklah buruk." Aryan menyela ucapannya dan mengatakan, "Aku merasa seperti mimpi di saat kau pergi dan aku tidak pernah bisa melupakanmu. Aku dengan marah bertanya-tanya kenapa kau tidak datang, dan aku sudah berupaya sebaik mungkin meyakinkan diriku bahwa kau adalah dirimu, tapi aku tidak mempercayaimu meskipun kau menjelaskan banyak hal padaku." Mahua berkata, "Tolong jangan katakan bahwa kita akan sedih sepanjang hidup, karena hari ini kebenaran tentang Kajal telah terbongkar di hadapan semua orang. Sekarang Gauri sudah aman tinggal di rumah dan tidak ada yang lebih baik dari hal itu." Aryan memegang tangan Mahua dan mengatakan, "Jika kau memberikan kesempatan lagi maka aku akan melakukan segalanya dengan benar, hanya satu kesempatan dan tolong berikan itu padaku." Mahua setuju dengan menganggukkan kepalanya dan lagu romantis pun berputar, di saat mereka berdua berpelukan satu sama lain. Aryan mencium kening Mahua dengan mesra untuk melepaskan kerinduan tersebut, tapi kedua putrinya mengalihkan perhatian. Krishna mengatakan, "Kau sudah mengaku bahwa kau telah melakukan kesalahan jadi sekarang aku akan menghukummu." Aryan bertanya, "Tolong katakan padaku, apa hukuman untuk ayahmu?" Krishna dan Gauri meminta Aryan untuk menikah lagi dengan Mahua, sontak mereka berdua dengan senang hati menyetujuinya tanpa berkomentar apapun. Krishna memeluk Aryan dan mengatakan, "Sekarang kau adalah ayahku yang sebenarnya." Gauri memeluk Mahua dan berbicara hal sama seperti Krishna. Mereka berempat berpelukan dan terlihat sangat bahagia seperti keluarga harmonis. Tak lama kemudian, mereka berempat berada di pelaminan untuk melakukan upacara pernikahan. Mahua menunjukkan mangal sutra yang dulu dan mengatakan, "Kita akan melakukan perjalanan bersama karena aku sangat mengenal dirimu." Kedua putrinya memberikan karangan bunga pada mereka, lalu Aryan dan Mahua saling menukar karangan bunga satu sama lain.
Di saat pendeta meminta pasangan untuk memutar api suci, Krishna dan Gauri dengan senang hati ikut memutari api suci bersama kedua orang tuanya, dan suasana saat itu terasa indah.